Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel YouTube saya, Almana Nur Aisyah dari kelas 11 jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi 1 di SMKN 1 Majalengka. Masih pada seputar Mikrotik MTCNA Preparation, dan pada video kali ini saya akan beranjak pada bab 2, yaitu About Router OS. Cakupan materi yang akan saya bahas, yang pertama ada router OS dan router board, yang kedua ada router OS features, yang ketiga ada router board name, yang keempat ada router board type, dan yang terakhir ada arsitektur router board. Nah, sebelumnya apa teman-teman di sini ada yang tahu apa itu Mikrotik Router OS? Seperti pada video yang sudah kita bahas sebelumnya pada bab pendahuluan, bahwa mikrotik itu terdapat dua bentuk, yaitu dapat berbentuk software dan hardware. Nah, router OS sendiri ini adalah sebuah software dari vendor mikrotik, sementara yang hardware itu lebih berbentuk ke perangkat secara fisik. Router OS sendiri berbentuk OS, sama seperti Linux, Windows, server, virtualisasi seperti VirtualBox, VMware, dan lainnya, serta dapat diinstal di PC. Router OS dengan standar Alone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Mengapa router OS diinstal di PC? Karena jika kita menginstalnya di PC, kita bisa custom, misalnya mau RAM-nya berapa, prosesornya apa, dan harddisknya apa. Lalu bagaimana jika terjadi problem seperti terkena petir? Nah, jika terkena petir dan yang terkena hanya perangkatnya saja, maka yang perlu diganti hanya port LAN card-nya saja. Sementara jika router board yang terkena petir, maka yang diganti harus semuanya. Kalau dalam beberapa fitur tertentu masih bagus kita install router OS pada sisi atau server, tapi tergantung pada perspektif masing-masing. Kalau dalam beberapa fitur tertentu masih bagus kalau kita install router OS pada PC atau server. Nah, di sini ada jenis-jenis Mikrotik Router OS. Ada Mikrotik X86-bit Aneto, Mikrotik Dinara, dan Mikrotik Ugma. Teman-teman bisa mencarinya di Google ya. Contohnya seperti kita ketikkan di sini Mikrotik X86-bit Aneto. Mikrotik X86-bit Aneto. Bisa lihat gambarnya. Nah, yang seperti ini. Terus ada juga Mikrotik Dinara. Nah, dan yang Ugma. Teman-teman bisa mencarinya sendiri di Google untuk lebih lengkapnya. Lanjut ke Mikrotik Router Board. Yang pertama ada built-in hardware board. Mikrotik Router Board lebih mengarah kepada perangkat secara fisik. Mikrotik banyak sekali fiturnya. Segala fitur yang terdapat pada mikrotik bisa tersedia atau tergabung dalam satu perangkat saja. Dalam perangkat router board, dia memiliki pecahannya. Router board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi, router board OS-nya adalah router OS. Semuanya kembali lagi dengan istilah mikrotik, kembali dengan prinsip kita, bebas jika teman-teman mau pakai yang router board yang sudah include dengan router OS-nya, karena router board sudah disetting di portnya. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan sesuai kategorinya. Kategori, misal router wireless lebih fokus dan tidak membebani router. Jadi, dipecah lagi dengan perangkat tersendiri dikhususkan. Tersedia mulai dari low end sampai high end. Lanjut pada router OS features. Jadi, kenapa sih router OS itu banyak diminati dan diinginkan? Router OS itu banyak sekali fiturnya. Nah, jadi ini adalah beberapa fitur yang akan saya jelaskan. Jadi, router OS features itu bisa tertanam pada satu perangkat saja atau bisa dipecah menjadi perangkat terfokus. Misal pada wireless ada yang namanya CHP dan sebagainya. Nah, yang pertama ini ada support, firewall dan NAT, QoS atau bandwidth management, point-to-point tunneling, user management, dan tools.
Nah, yang akan saya jelaskan pertama yaitu wireless network routing. Wireless network sudah tertanam pada mikrotik saat ini. Saat ini, wireless network sudah tersedia yang indoor maupun outdoor dengan standarisasi support A, B, G, N, atau AC. Sini saya akan perlihatkan yang Google Indoor contohnya. Teman-teman bisa buka Google dan cari cap wireless mikrotik. Nah, ini gambarnya. Ini adalah contoh cap wireless mikrotik untuk indoor. Untuk contoh outdoornya, yang outdoor itu terdapat dua, ada yang point to point dan ada yang point multi to point. Untuk point to point, contohnya ada LHGAC, Dynadis, dan SXTSKey. Teman-teman bisa mencari untuk lebih lengkapnya di Google. Untuk contoh point to multi point, ada Mainbox, All-Mini-TK, dan teman-teman bisa mencarinya lebih lengkap di Google. Untuk routing, teman-teman mungkin sering mendengarnya. Routing itu terbagi menjadi dua, ada yang dinamik dan ada yang statis. Yang dinamis contohnya ada yang seperti ASPR, RIP, lanjut ke firewall dan NAT. Firewall sendiri adalah proteksi agar mikrotik kita aman. Atau firewall bisa mengatasi serangan, bisa blok website, bisa mengatasi serangan internal, dan bisa blok sosmed pada jam kerja. Misal kita blok sosmed agar karyawan tidak bisa membuka Instagram, YouTube, atau sosmed lainnya pada jam kerja. Dan juga bisa menanamkan protection. Nah, untuk NAT sendiri, fungsinya adalah misalnya supaya klien yang memiliki IP privat bisa mengakses IP public. Jadi nanti klien tersebut menggunakan fitur NAT atau sebaliknya. Lanjut ke QS atau bandwidth management. Ini lebih ke bandwidth management kayak bandwidth prioritas. Jadi supaya misal kita mau zoom dan tampilan zoomnya nyaman, dan untuk game misal kita main gamenya nyaman dan sebagainya. Selanjutnya ada point to point tunneling. Di sini ada PPTP, PPPoE, SSTP, dan yang sering kita dengar itu yaitu OpenVPN. Ini seperti remote server jarak jauh. Dan sebelum yang terakhir ada user management. Ada DHCP. CP itu agar kita bisa mendapatkan IP address secara otomatis. Ada proxy seperti web proxy, hotspot ketika ada klien yang meminta terhubung dengan jaringan kita, maka dia harus memasukkan user dan passwordnya. Seperti yang saat ini sering kita temukan. Dan ada juga Radius, User Manager, dan lain-lain. Yang terakhir ada tools, ada bandwidth test, torch, mapping, MRTG, dan lain-lain. Ini fungsinya untuk uji coba atau mengecek-ngecek sebuah router. Nah, ini adalah beberapa fitur dari mikrotik. Selanjutnya ada router bird name. Pengkategorian nama pada perangkat router bird mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada 3 simbol name. Bisa kita lihat di sini ada RB951. RB-nya sendiri itu adalah router bird. Nah, dan simbol name ini berbeda-beda, ada yang 791 dan yang kita analisis ini yang 951. Angka pertama 9 ini adalah seri atau kelas router. Dan yang angka 5 yang kedua ini berarti jumlah port Ethernet, dan yang ketiga yang angka 1 ini berarti jumlah slot mini PCI atau wireless. Terus ada yang word sesuai kata kayak Omnitic, Group, SXT, LHC, Dynadis, CHAP, WAP, HAP, dan HEX. Terus ada exceptional naming. Terus ada juga nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya itu RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Itu contohnya. Ini juga ada router bird type. Jika teman-teman memiliki perangkat mikrotik, teman-teman bisa melihatnya pada belakang perangkat tersebut. Teman-teman bisa menganalisis istilahnya sendiri dengan melihat ini.
Ini ada RB sendiri Routerbird 9. Ini sudah kita bahas tadi ya, yang 92. Nah, terus jika di belakang perangkat ada UI-nya, nah itu berarti adalah fitur board-nya. Ada juga yang strip 5AC2ND, itu fitur wireless. Dan yang ini adalah TC atau jenis casing. Kode lain yang ada pada Routerbird, teman-teman bisa melihatnya di sini untuk menganalisisnya sendiri. Dan ini adalah link untuk melihat produk naming mikrotik lebih lengkapnya. Nah, dan yang terakhir ada arsitektur Routerbird. Arsitektur Routerbird dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Ini adalah link untuk melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap. Teman-teman bisa melihat lebih lengkapnya di Google. Nah, di sini tuh ada banyak arsitekturnya, jadi kayak nama gitu. Ada MIPS, MIPS, Style, PPC, ARM, x86, MIPS dan MIPS dan MMIPS. Nah, contoh pada Routerbird 971 itu termasuk ke dalam SMIPS atau Hub Mini, Hub Lite. Berhubung ini adalah materi terakhir kita kali ini, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Bye-bye, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.